satu inilah, ini harus betul-betul dijaga dari sisi serangan hama dan penyakit. Ya. Itu Pak, yang terkait dengan iklim tadi. Yang kedua, MK2 ya, untuk beberapa daerah ya, seperti daerah irigasi yang normal, beberapa daerah di pantai utara yang menggunakan Citarum Timur dan irigasinya normal sekali, golongan 1, golongan 2, golongan 3-nya, ini di MK2 ini masih bisa dilakukan tingkat produktivitas yang tinggi. Hanya sering terjadi ada beberapa serangan hama dan penyakit. Nah ini ya, itu baik serangan tikus maupun dan lain-lainnya. Tapi untuk daerah-daerah yang kategori irigasinya sudah mengalami berbagai perubahan ya, itu aliran dan lain sebagainya sudah mengurang, ini bencana. Ya, ini harus beralih ya kepada paritas padi ya. Di MK1-nya harus dirubah dengan paritas padi yang lebih pendek, sehingga di MK2-nya masih tersisa. Ini untuk daerah irigasi ya. Kalau daerah irigasinya kurang bagus ya akhirnya berat ya. Di MK2 ini di bulan Agustus ini tidak ada tanaman ya bagi yang irigasinya seperti di daerah Siabas ini. Barusan Siabas juga sebelum Jumatan ke sana lihat itu sungainya kerontan, kering kerotan, besar sih besar. Padahal itu dibuat dari zaman Belanda ya, sudah diatur sedemikian rupa. Tapi ketika kenyataan saat ini yang tertulis di administrasi adalah pengairan teknis, itu ternyata sudah menjadi tanda hujan. Ini yang Bapak program IPDM-IP kalau dulu ya, sekarang itu siapa kurang tahu ya, kemarin ada singkatannya. Itu ada di dalamnya ada CSA, Climate Agriculture gitu. Nah, si Mama siapa juga bisa membaca kemarin ini, siapa tidak akan tebang ya. Tapi karena petani sudah pada tebar gitu ya, akhirnya ada secara psikologi harus ya ikut aja lah tebar tip gitu di tempat lain gitu. Nah itu diantaranya seperti itu. Mungkin di daerah bapak-bapak juga ada yang seperti itu. Terutama ini Jabar Tengah ya, yang Jabar Tengah ini berbeda dengan Jabar Utara atau yang namanya Pantura. Di Pantura pun ada banyak ya yang daerah-daerah yang sawahnya di atas, sungainya di bawah, gitu ya. Kayak di Bango 2 itu ya, Bango 2 itu nyedot Pak, Majalengka itu ya, Kertajati, Jati 7, Tukdana, Bango 2 itu di sungai itu nyedot. Nah, belok ke Widasari, nah itu mulai bagus. Yang kesananya ke Sinang Jati Barang itu udah mulai bagus karena ada sungai Citarum Timur yang selalu penuh dengan airnya selalu penuh. Nah di saat ini masih bagus Pak, karena tanaman padi memerlukan sinar matahari yang cukup memadai lah. Maka kata petani ini ya, ketika musim hujan itu bagus pertumbuhan, tapi hasilnya kenapa tidak sebagus di MK1? Itu adalah ada banyak faktor iklim, masalah cuacanya, hujan dan lain sebagainya, sinar matahari, sinar penyinaran dan lain sebagainya. Sedangkan di musim hujan antara tanaman bulan November, Desember, Januari, Bapak juga tahu sendiri kan, kalau kebetulan Januari ini sukses sesuai dengan musim yang seperti dulu, hujan pagi-pagi, nah itu kan sudah tidak ada sinar matahari yang menyinari tanaman padi, ini sangat berpengaruh terhadap proses fotosintesis. Itulah Pak analisis yang Siabah lakukan melihat daripada materi yang disampaikan oleh Pak Odik. Kalau dari item per item dibahas itu akan seperti itu. Nah makanya dibantu oleh LOAN ya, lembaga keuangan dunia ya, yang menyumbangkan untuk itu. Tapi catatannya harus ditalangi dulu oleh Pemda, biayanya ditalangi Pemda. Setelah selesai SPJ beres, nah itu baru keluar itu bantuan yang dari luar negeri itu biasanya terkait dengan manajemen air ya, manajemen air. Makanya ada CSA, Climate Smart Agriculture, ke bawahnya ada lagi paritas adaptif ya, itu terus gitu ya, akhirnya ke
pembelajaran petani juga ada di sana. Nah, kita yang tidak mendapat bantuan seperti itu, kita mengarah ke situ. Ya. Ada yang semangat di sini juga, wah ini tidak akan ini, katanya yang hujan bulan Agustus seperti ini berdasarkan pengalaman maihan jukut, ya. Bener gitu ya. Nah, akhirnya sekarang ya kering dengan angin yang dari timur ke barat di jam-jam sebegini. Nanti sebentar lagi dari barat ke timur itu begitu kenceng. Nah, itulah tanda-tanda daripada mulai kemarau. Dan kalau dihitung milimeter curah hujannya itu secara berturut-turut ya di dalam satu dekade ini curah hujan itu di bawah 50 mm itu turun, ya udah itu jangan tebar, ya jangan memaksakan diri sehingga kita tidak perlu melaporkan kekeringan. Nah di sini siapa juga sedang ditunggu ini, jangan-jangan ada penyuluh melaporkan kekeringan di sini. Ini betul kering, ya. Tapi itu tinggal tunggu sudah dipanen, itu tidak boleh dilaporkan kekeringan. Kalaupun ada persemaian, boleh dilaporkan sekian meter persegi untuk sekian hektar. Kalau ada formatnya. Nah kebanyakan teman-teman wartawan LSM suka melaporkan atau wartawan ke TV kekeringan. Kekeringannya itu tidak ada tanaman, kosong. Padahal yang dimaksud dengan kekeringan di daerah area pertanian itu sawah terutama itu yang sudah ditandur. Nah di sini juga sudah ada yang ditandur 5-6 petak mungkin ya. Pada itu ketua kelompok namanya katanya itu temannya Pak Iwan. Nah, ternyata ya bejat ini karena dia tidak smart gitu ya, tidak menghitung karena emosi saja. Ada hujan ya kita ambil gitu, tidak pernah mendapatkan catatan dari tahun ke tahun, musim ke musim gitu ya. Itu ada yang mirip ya dari 3 tahun yang lalu, mungkin dari 4 tahun yang lalu ini miripnya seperti ini. Kita tunggu dulu hujannya, naikin dulu kalau memang secara seminggu berturut-turut curah hujannya naik dari 50, 60, 70 mm ya per sekali dalam satu kali curahannya itu. Nah itu kita boleh ya perhitungan dengan mengasumsikan bahwa sungai irigasi menurut Komir ini cukup ya. Nah, ini sekarang udah nggak lagi Pak Iwan ya, tebar tandur gitu. Nah sekarang saya kalau saya pakai HP saya bawa ini di depan rumah. Ini itu ketua kelompok ya. Kelompok. Nah, ini diantaranya yang seperti ini. Kita sudah tidak memperhitungkan lagi secara smart ya untuk menghitung iklim. Saya kira itu Pak Maman, Pak Iwan ya. Jadi dari CSA tadi ya kita smart di dalam menghitung atau menganalisis musim per musim sekian tahun, catatan pintarnya. Juga dikaitkan dengan budidaya. Kenapa budidaya di MH seperti ini? Kenapa di MK1 seperti ini? Kenapa di MK2 seperti ini? Nah, itulah analisis Syabah yang dilakukan ya selama di lapangan. Ya, 5 tahun terakhir, 6 tahun terakhir, Syabah sudah tidak menganalisis ya, karena sudah di provinsi hanya ngatur-ngatur, ya gitu aja lah, tugas ke sana kemari. Kalau lagi di lapangan, Syabah punya catatan, hanya sayang bukunya sudah kena geget gitu ya. Ada per musim ya, bahkan kita punya data curah hujan. Kapungkur ada dulu mah ada menteri pengairan ya, dulu ada menteri pengairan UPTD apa ya Sedape gitu ya namanya, itu tercatat. Nah, tapi itu siapa juga tidak percaya yang mencatat itu benar enggak gitu ya, siapa yang mencatatnya gitu ya, hanya seorang petunggu bangunannya saja, itu tidak percaya, buat aja sendiri di wilayah yang ada. Minta dulu itu ke BMKG dikasih ya yang manual ya, dikasih yang manual sehingga setiap hujan kocorkan ke gelas ukur gitu ya, ini hujan jam sekian sampai jam sekian, ada catatan-catatannya. Inilah yang menjadikan Bapak dan Ibu sekalian ini punya smart gitu ya. Jadi tidak ada lagi laporan-laporan kekeringan. Kekeringan dari tahun ke tahun ya itulah lagi ya. Itu lagi. Ini yang perlu kita sikapi dengan baik. Dari program yang saat ini di provinsi yang CSA tadi, saya pelajari Climate Smart Agriculture,
Itu sebetulnya penyuluh sudah punya di masing-masing daerah kalau memang kitanya tuh smart ya, mencatat dari tahun ke tahun masukkan ke budaya, masuk ke ini ada berapa orang ya, ini yang adaptif kita hitung, ada yang benihnya itu hanya 90 hari bagus di daerah tersebut kita pakai agar kita masih punya sisa setelah musim MK1 ada sisa air itu masih kita bisa dipakai untuk palawija atau tanaman padi yang adaptif tadi yang lebih cepat panen yang dibahas oleh Pak Odik minggu kemarin gitu ya. Siapa hanya melanjutkan itu saja. Saya kira itu ya Bapak dan Ibu sekalian. Analisis Abah selama di lapangan waktu dulu itu seperti itu. Sekarang ini entah masih punya catatan atau tidak ya teman-teman di lapangan. 5-10 tahun yang lalu kita punya. Musimnya seperti itu tetap Pak. Hujan dan kemarau. Gitu. Hanya di musim kemarau ini airnya kurang. Gitu. Nah, ya, airnya kurang ini justru kita antisipasi dengan berbagai rekayasa. Begitu culik tanam, ya, culik semen, bibit adaptif. Sehingga pada saat musim kemarau saat ini di daerah tertentu tidak ada air, sudah panen. Nah, kalau sudah panen itu lain cerita. Tidak boleh dilaporkan kekeringan karena tinggal tunggulnya saja. Saya kira itu ya. Punten ini ada Bu Kabid nih. Ada Ibu Kabid nih. Siapa ini ngisi saja Bu. Jadi ya kemarin Pak Odik ini cerita tentang penggunaan bibit varietas padi adaptif, tapi di dalamnya ada CSA. Si Abah bahas CSA-nya aja dan langsung ke budidaya. Ya. Dari tahun ke tahun itu laporan kekeringan itu tidak bertambah. Gitu. Kalau kita climate smart agriculture-nya kita pelajari dengan baik. Itulah baik dari Bapak dan Ibu di Posrudes ini perlu ya rapat garapan itu dilakukan ya dengan para petani. Ini jangan tanam padi ya. Kalaupun ada yang tanam padi segini aja kesananya tidak akan cukup airnya. Sekarang enggak, tebar, gitu ya. Padahal tidak dihitung, gitu. Curah hujannya sudah tidak ada, itu terus debit airnya dihitung berapa penampangnya, kecepatan airnya berapa, kedalamannya berapa, cukup berapa liter per detik, itunya. Itu arahnya ke sana ya. Saya kira itu dari si Abah ya cukup sekian, nanti kita diskusikan. Untuk sementara dari si Abah cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maman, dibuka lupa Maman. Ke Maman. Iya. Ya, terima kasih Pak Maman. Selamat siang Bapak dan Ibu dari Pos Penyuluhan Desa, para penyuluh swadaya yang sudah hadir pada kesempatan penyuluhan online pada hari Jumat ini. Mohon maaf Pak Maman, memang tadi ada launching Kosratani dengan Bapak Gubernur dan Kepala Badan Penyuluhan SDM Kementerian Pertanian. Kami juga sudah men-share untuk user ID dan passwordnya. Mungkin ada beberapa dari para pos penyuluhan desa yang ikut tadi ya. Mohon maaf apabila tidak disapa oleh Pak Gubernur maupun oleh Pak Kepala Badan. Karena memang waktunya yang nyamporet ya Bapak dan Ibu, dan karena itu pun alhamdulillah Pak Gubernur bisa. Teman-teman dari pos penyuluhan desa yang hadir pada Vkom hari ini ada berita bagus ya, ada berita yang sangat menarik sekali untuk seluruh posludes dan para penyuluh swadaya maupun penyuluh THL dan penyuluh PNS yang ada di desa-desa pos penyuluhan desa. Ini saya sedang berada dengan Kepala Balai Pelatihan Peternakan Cikole. Ya, sekarang sedang ada di ruangan saya. Ini memang kami dengan Balai Pelatihan Peternakan Cikole sudah sepakat akan mengisi
salah satu materi ya khusus peternakan, Pak Maman, ya khusus peternakan ya. Nah, dengan jadwal nanti saya akan share jadwalnya ya, share ke Bapak Pak Maman supaya jadwal itu ada mulai tanggal 7 September yang khusus Jumat dan yang khusus untuk jadwal Senin dan Jumat yang untuk provinsi Pak Maman ya, mulai 7 September yang khusus jadwal provinsi Senin dan Jumat akan diisi oleh kita akan membahas materi khusus mengenai program peternakan ya. Program peternakan meliputi sapi potong, sapi perah, domba atau kambing, dan unggas. Ya Pak Maman, juga teman-teman dari Posludes yang menyimak, ini ada berapa? Ada 45 ya? 45 peserta Posludes yang ikut penyuluhan hari ini. Nah nanti pada tanggal itu Pak Maman mungkin ya akan diisi oleh program peternakan. Itu. Yang kedua, kami mohon kepada Posludes ya pada tanggal yang nanti diberitahukan jadwalnya mulai tanggal 7 di sana di Posludesnya Pak ada pertama adalah ada peternaknya ya. Ada peternaknya diundang di Posludes. Kedua ada ya tentunya juga ketua Posludes ya, ketua Posludesnya atau pengurus Posludesnya. Ketiga yang otomatis ada penyuluh swadaya ya, ada penyuluh organiknya baik PNS maupun penyuluh THL. Tiasante menghadirkan tadi komponen-komponen yang tadi pada jadwal kita akan mengisi materi peternakan itu. Nanti jadwalnya saya share ya, jadwalnya saya share ke Pak Maman untuk didistribusi ke seluruh Posludes atau melalui grup Barat atau Forum Jarkomludes Jawa Barat, atau juga nanti dibuatkanlah seperti halnya biasa kita penyuluhan yang sehari-hari dilakukan melalui Jarkomludes. Begitu mungkin Pak Maman, teman-teman Posludes. Ini saya akan perkenalkan ya Kepala Balai Pelatihan Peternakan Cikole Lembang, Bapak Panca ya, Pak Panca ini teman saya. Sini Pak. Pak Panca ini Nah, ini Pak Panca nanti yang punya program peternakan yang tadi saya sampaikan. Jadi nanti sapi potong siapa itu, domba, kambing siapa itu unggas. Nah, yang ngatur adalah Pak Panca. Materinya apa? Ini sangat menarik sekali Bapak dan Ibu sekalian. Saya harap semua Posludes dengan menghadirkan teman-teman dari penyuluh, dari peternak, juga petani lain yang berminat terhadap program peternak ini dihadirkan di Posludes pada jadwal yang sudah kita tetapkan khusus materi peternakan. Itu ya Pak Maman, Pak Adang mohon dibantu. Dan ya, ini Pak saya perkenalkan nih Pak siapa? Pak Panca. Enggak Pak Panca. Enggak. Ya. Baik, terima kasih Bu Eti, Pak Maman dan teman-teman penyuluh desa yang saya hormati dan saya banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak, Cikole mungkin sudah Bapak penyuluh ikut pelatihan di Balai Pelatihan Peternakan Cikole? Belum, Pak, di mana? Tajan. Ya, Tajan. Nah, insya Allah, alhamdulillah kita sudah punya kesepakatan bersama dengan Bu Eti selaku bidang penyuluhan. Ya, bagaimanapun juga karena penyuluh ini mempunyai
TUSI tidak hanya pertanian, tetapi juga mungkin menurut kami ada sebagai TUSI untuk peternakannya dan perkebunannya, maka kami di Balai Pelatihan Peternakan dan Ketahanan tidak ingin berbagi, ya berbagi. Saya yakin ilmu sudah punya di bapak-bapak penyuluh, tetapi paling tidak kami punya metode kaitan dengan bagaimana menangani permasalahan peternakan yang ada di desa-desa. Dan mudah-mudahan nanti yang disesuaikan tadi dengan dikatakan oleh Bu Eti bahwa rencana kita tanggal 7 September ya, setiap Senin dan Jumat, mungkin juga dalam 1 bulan kita akan isi tadi dengan 4 ya materi komoditas. 1 kaitan dengan komoditas sapi potong, kedua kaitan dengan sapi perah, ketiga dengan komoditas domba atau kambing, keempatnya unggas. Nanti kami setiap Senin dan Jumat itu, setiap Senin akan diisi oleh 2 WI yang punya kompetensi. Ya, pertama mungkin kaitan dengan nanti bagaimana bicara masalah kaitan dengan budidaya sapi potong, sapi unggas dan domba itu diisi dengan kaitan dengan masalah bagaimana pengelolaan kaitan dengan pakan ternaknya. Kedua, bagaimana pengolahan limbahnya. Lalu juga ketiga, kaitan dengan bagaimana mengenal tentang kesehatan hewan. Kebetulan kita juga ada WI dokter hewan yang akan nanti menyampaikan juga tentang bagaimana mengenal di sapi potong, di sapi perah, di domba dan unggas kaitan dengan masalah kesehatan hewan. Lalu juga nanti juga setelah itu semua juga ada WI kami yang berkaitan dengan masalah pengembangan bisnisnya ke depan. Jadi peternak tidak hanya melakukan ternak saja, tapi dia harus bisa menganalisis, ya, menganalisis kaitan dengan bagaimana sebetulnya hasil ternaknya itu bisa menjadikan kegiatan bisnis ke depan. Tidak hanya hobi, tidak hanya istilahnya banda tata olahraga saja, tetapi itu akan bisa berkembang untuk menjadi modal atau bisnis peternak yang ada di desa-desa. Itu mungkin Pak Maman, Bapak Ibu penyuluh desa yang ada di pertemuan virtual ini. Saya sangat berterima kasih ke Bu Eti dan ke Bapak Ibu sekalian bisa ketemu di sini. Saya cukup bangga. Mudah-mudahan rencana kami ya untuk melaksanakan pertemuan virtual ya dengan diisi dengan materi peternakan ini bisa terlaksana ke depannya. Dan kami mohon bantuan Pak Maman karena ini bagaimanapun juga kita dalam ketahanan pangan ini tidak hanya permasalahan protein nabati saja, tetapi ke depan kita ingin bagaimana ketahanan pangan ini diisi dengan protein hewani. Dan ternyata potensi-potensi itu ada di desa-desa, akan tetapi kadangkala tidak bisa berkembang karena pengetahuan dan wawasan tentang bagaimana mengelola budidaya ternak ini yang ya tentunya harus punya bekal keilmuan. Insya Allah kami tanggung jawab di Balai Pelatihan Peternakan dan Ketahanan Pangan ini ingin memberikan atau diskusi lah nanti ke depan ini kaitan dengan masalah keilmuan peternakan ini. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Nanti kami punya 4 WI yang akan mengisi tiap Senin dan Jumat. Jadi Senin itu 2 WI, Jumatnya 2 WI. Gitu. Itu Pak Maman dan Bapak Ibu penyuluh desa, terima kasih kami bisa dikenalkan dengan Bapak Ibu, walaupun memang saya belum juga kenal, tapi paling tidak Bapak Ibu sudah kenal dengan kami melihat virtual ini. Saya Pancawidi, kalau sekali-kali ke Cikole, mangga untuk bisa kontak dengan kami. Terima kasih. Itu. Ya, siap. Oh, siap. 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 Nanti saya siapkan. Jadi ini kan minggu kedua mulainya Pak ya. Jadi minggu pertama akan kita sampaikan bahan dan profil WI. Pokoknya WI kami ini cakep-cakep dan ganteng-ganteng Pak. Ya Pak Ahmad, terima kasih Pak Ahmad. Oh siap Pak Maman, siap. Terima kasih Pak Maman. Ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan yang lain mungkin Pak Maman selain itu atau ya silakan Pak.
Belum dibuka Pemaman Pak Iwan. Masih belum dibuka. Pak Iwan, ada suaranya Pak Iwan. Ayah kirain. Ah, saya. Iya, Iya, Pak Iwan. Iya. Saya. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu mungkin Pak Pancawidi, Kepala Balai Peternakan Cikulah Lembang. Saya Iwan Chandana, petani dari Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Ya kalau ke Balitsa kami sering Pak gitu. Nah, kalau ke Balitsa saya belum ke sana. Nah ini kami menyebut baik sebetulnya program dari peternakan ini dari Balitnak, karena memang masukan kondisi saat ini untuk khususnya Kecamatan Pangalengan ini hampir mati suri Pak gitu. Jadi di bisnisnya ini hampir mati suri untuk untuk sapi perah ini, karena memang karena adanya dimanipulir juga ya, kesejahteraan peternak juga kurang terperhatikan, ada monopoli, akhirnya ya mungkin bukan ini lagi, kalau ada monopoli di suatu tempat ini kalau dirasakan tidak ada manfaatnya untuk peternak, ya beginilah jadinya mati suri mungkin Pak. Nah ini mungkin sekarang peternak di Pangalengan ini kebanyakan beralih ke sapi potong, sapi pedaging. Sapi potong. Ya. Ya. Nah ini anggota KPBS dari 7.000 ekor, sekarang mungkin tinggal 2.500 juga kurang. Nah, ini akan beralih ke kebanyakan sekarang ke sapi potong Pak gitu. Nah, terima kasih Bu Eti, juga Bu Kabit, penyuluhan Pak Panca, saya sambut baik programnya untuk memang ini bisa dijadikan bisnis dalam rangka pemenuhan protein daripada masyarakat, khususnya mungkin di Pangalengan, Kabupaten Bandung, dan umumnya Jawa Barat. Terima kasih Pak. Baik. Nah juga untuk jadwal mungkin Pak, kalau peternak ya kadang gitu, nah kalau di sore hari, nah ini mungkin juga mohon disesuaikan. Kenapa? Kalau sore hari kadang-kadang kalau yang punya sapi perah, mereka kan istilahnya akan perlu susu gitu Pak. Ya. Kalau untuk menghadirkan peternak agak sulit juga kalau menjelang jam sulit juga gitu Pak ya. Ya, baik Pak Iwan, terima kasih ini. Dari Pangalengan Pak Iwan ya. Di mana Pangalengan Pak Iwan? Citere Pak, Citere. Oh Citere, ya kok dekat atau kota ya Pak. Ya, insya Allah Pak, nanti kalau memang peternaknya nggak bisa ikut, tidak jadi permasalahan Pak. Kan nanti penyuluh yang paling penting yang bisa menyampaikan nanti kepada peternaknya, gitu kan. Nah, justru ini juga nanti kaitan dengan, apalagi kalau biasanya peternak itu dihadapkan dengan pakan Pak. Biasanya setiap hari mesti nggak cukupnya Pak, padahal kena setiap dinten biasa wae ge aya metode misalkan dengan bagaimana membuat silase, menggunakan pakan-pakan yang probiotik. Nah, nanti ada ahlinya. Ini saya kebetulan dengan PI-nya nih. Ini Bu Hani nih. Insinyur Hani ini ahli pakan nanti Pak. Ya Neneng Hani ya Pak. Insya Allah lah. Ya, hai pokoknya malah. Kalau nanti dalam kaitan dengan pengisian materi tentang peternakan ini, ya kita akan buat berbagai metode Pak ya. Nah, namanya memang kalau Pangalengan lebih dikenal dengan sapi susunya, sapi perahnya Pak. Tapi kalau tadi kata Pak Iwan berubah ke sapi potong, ya mungkin ini juga ada yang salah mindset, atau memang optimisme di sapi perah itu sudah tidak lagi menjanjikan atau bagaimana, saya nggak tahu masalahnya. Tetapi nanti dengan mendapatkan keilmuannya mungkin akan bertambah wawasan.
Ya. Apakah tetap mau bertahan di mau kepotong, itu kan sebetulnya pilihan ya Pak ya. Iya. Tapi rasanya yang namanya ikonnya Pangalengan, ikonnya Lembang, ada KPBS, ada KPSBU Iya. yang kaitan dengan susu biasanya. Nah ini juga jangan sampai hilang Pak. Nanti Pangalengan mau ke Pangalengan nggak punya susu, wah kayak nggak ada ikon Pangalengannya. Insya Allah mudah-mudahan dengan pelatihan ini ada guna manfaatnya lah Pak. Ya, Iwan, ya. Pak. Gitu Pak Maman. Ya. 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 Ya, saya rasa itu ya Pak ya, perkenalan dulu dari kami ya. 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 Saya menyambut baik juga ya, bisa ketemu Senin Jumat yang difasilitasi oleh bidang penyuluhan Bu Eti. Terima kasih dengan Pak Sukma ya yang mau ini di penyuluhan ini. Tentu mudah-mudahan ini ada guna manfaatnya ya. Pertama nambah wawasan dan pengetahuan penyuluh ya. Keduanya mungkin nanti ya ini bisa dimanfaatkan juga oleh para peternak yang ingin mengembangkan budidaya ternaknya, baik itu sapi potong, sapi perah, domba dan unggas. Kalau memang sudah selesai dalam penyuluhan ini, ke depan Bapak Ibu bisa mengusulkan untuk ikut pelatihan on farm langsung di tempat gitu Pak. Jadi lewat dinasnya kami akan langsung datang, bisa on the spot di desa-desa kalau memang ini. Yang jelas kami ketemu dulu, nanti setelah itu ke depan tindak lanjutnya adalah Pak saya butuh langsung ketemu lapangan, dipraktekkan di lapangan, mangga nanti kami dari BPP Cikole bisa datang ke desa-desa Bapak Ibu sekalian. Gitu Pak Maman, Pak Iwan, Ibu Bapak sekalian. Ya, gitu. Baik, cukup rasanya ya Pak perkenalan. Ya, mohon sekali lagi mohon. Ya, hapunten sabada kalepatan meninggal hidup di pamrih jemaah mana saja hapunten. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Maman. Bapak Ibu Posludes, kita sudah berkenalan dengan Pak Panca dari Balai Pelatihan Peternakan Cikole Lembang. Jadi nanti Pak Maman punten waktosnya tiasa teh pemediaan kita mulai jam